Baiklah, kita kembali lagi ya ke video saya. Ini masih tentang inverse matrix. Tadi kita sudah bahas ini, notasi dan definisi inverse matrix, khusus 2x2 saja. Yang ordo lebih besar ya, kalau kalian mau cari ya nanti silahkan kalian boleh telusuri ya bagaimana caranya ya. Ini saya tidak munculkan dulu. Kita akan bahas yang 2x2. Nah, tadi saya sudah mau menjelaskan bahwa inverse matrix tersebut akan ada jika determinannya tidak nol ya. Kalau dia determinannya nol, ini jika matriks tersebut nilai determinannya nol, matriks tersebut tidak memiliki inverse. Ini namanya matriks sinular. Berarti nanti ketika ada pertanyaan disuruh menentukan manakah matriks yang punya inverse, kalian cari nilai determinannya ya. Oke, saya akan gunakan, langsung kita coba contoh soal saja ya. Contoh, oke, memiliki inverse. Misalnya begini ya, ini ada di contoh soal kalian ya. Saya lupa ini nomor berapa ya, nomor nomor berapa ya, sepertinya ada, saya lupa ya, nomor 7 atau 8. Oke ya, misalnya ada matriks yang pertama itu begini misalnya ya, saya copy saja. Oke, saya hitamkan saja ya, supaya ini kan sementara, nanti kalau memang diperlukan ya saya akan ubah lagi warnanya. Oke, saya gunakan beberapa contoh saja ya. Nanti ini silakan kalian ikuti langkah ini ya. Ada soal yang mirip-mirip ini caranya mengerjakan ya. Tapi saya lupa ya nomor berapa itu. Ini 10, ininya 3, ininya 15, ini negatif 2. Empat di sini saya gunakan negatif 6. Oke, sedikit sabar ya, karena ini memang buatnya spontan ya. Ya, berarti di sini berapa ya angkanya ya? 14 kali 2 8. Ya, oke, misalnya seperti ini ya. Ini nanti ada soal seperti ini di latihan kalian ya. Nomor berapa saya lupa ya. Yang jelas ada. Nanti kalian disuruh menentukan mana matriks yang punya inverse dan yang tidak. Ini tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Ini sangat sederhana.
Nah, kita gunakan aturan ini. Matriks yang determinannya 0 tidak punya inverse. Berarti kalau dia mau punya inverse, determinannya tidak boleh 0. Yang harus kalian lakukan hanyalah menguji nilai determinannya. Nah, ingat, nulis determinan itu kurungnya harus kurung lurus seperti ini. Hanya perlu cek nilai determinan, tidak perlu cek yang lain-lain ya. Oke, supaya kalian jelas melihat, ini saya ubah warnanya, ini jadi merah. Kemudian ini 4 saya beri warna biru, 3-nya saya beri warna hijau. Oke, berarti itu tetap hitam. Nah, menghitung nilai determinan ini sudah kalian saya beri di awal. Nah, ini saran saya begini ya, kalian kalau ketemu angka ada negatifnya, beri saja tanda kurung. Oke, kita tulis angkanya ya masing-masing ya. Ini saya copy saja, ini negatif 2, kemudian ini negatif 6 ya. Saya tidak gunakan dulu garis bantu ya. Nah, tapi menurut kalian bagaimana garis bantunya, perlu ya? Kalau memang perlu ya sudah, nanti saya carikan di atas. Tapi di sini sudah tidak ada ya, nilai determinan sudah tidak saya isikan lagi ya, mulai dari metode Kramer. Saya rasa ya tidak masuk, kalian harus bisa ya. Ya bisa, tidak masalah. Oke, kita kalikan saja. Negatif 2 kali negatif 6 itu 12. Kurang 3 kali 4, 12 juga. 12 kurang 12, 0. Nah, ini ketika sudah sampai di sini, berarti nanti kalian tinggal buat kesimpulan saja. Ingat, sifat ini. Jika determinan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Tidak memiliki inverse. Selesai ya. Jadi tidak sulit, kalian hanya perlu ini saja. Ini kan mudah ya, sangat mudah. Kalau kalian hafal operasi hitung dasar tambah kurang kali bagi, itu selesai urusan. Selesai. Hanya seperti itu saja. Nah, kita cek yang kedua, apakah dia masih berlaku hal yang serupa? Kita cek ya angkanya di sini ya. Ya, ini negatif 10, saya ganti ya. Negatif 2, kemudian ini 15, dan terakhir ini 3. Berapakah hasilnya ya? Saya copy paste saja ya. Ini enaknya kerja di komputer ya begini. Tinggal ambil, pasang ya. Kalau nulis tangan tidak bisa seperti itu ya. Oke, saya masukkan saja 10, kemudian ini 3. Ini negatif 2, kemudian ini 15. Oke, kita hitung biasa ya. Hitung biasa, nggak ada yang aneh di situ, semua standar ya. Semua standar. Oke. Ini saya beri warna biru dulu ya supaya mudah dikenali ya. Kalau kita kalikan negatif 10 kali 3 itu ya negatif 30 kurang. Nah, ini kalian harus hati-hati nih. Negatif 2 kali 15 negatif 30 sekarang. Ini kalau kalian tidak lancar perhitungan ini susah ini. Negatif 30 kurang min itu jadinya plus 30. Berarti punya utang segitu dibayar segitu, habis 0. Nah, lagi-lagi determinannya 0. Berarti kalau dia determinannya 0, ya kalian bisa ambil kesimpulan ya, berarti matriks ini punya singular juga, tidak punya inverse. Tidak punya inverse juga. Itu ya, sederhana ya. Sederhana, kalau kalian bisa tambah kurang kali bagi sangat sederhana. Kita ambil lagi matriks yang ketiga sekarang ya. Oke, saya copy paste saja ya. Di sini 4. Kemudian di sini negatif 6. Itu negatif 3. Dan terakhir ini 8 ya. Oke, ya masih sama prosesnya ya, begitu saja prosesnya. Saya copy saja dulu.
Oke, itu 4 ya. 4 kali negatif 6 dikurangi ini 8 kali negatif 3. Nah, seperti ini ya. Lalu dilanjutkan lagi berhitung biasa. 4 kali negatif 6 negatif 24 kurang, ketemu negatif lagi, isi kurung saja sama dengan ini. Lagi kasusnya seperti ini, berarti negatif 24 ditambah 24 ya, hasilnya 0. Lagi-lagi kita bertemu determinan 0. Berarti determinan 0, matriks itu singular dan dia tidak memiliki inverse. Seperti ini ya. Berarti sekarang kita tinggal cek matriks terakhir ya. Matriks terakhir. Oke. Nah, untuk mendukung channel ini tetap eksis, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke, ini 2, kemudian ini 7. Kita lihat apakah determinannya lagi-lagi bernasib seperti yang di atas. Saya copy saja. Ya, kuncinya ya hati-hati dengan tandanya ya, jangan sampai salah masukkan angka. Ini saya kalikan ya, kemudian ini 7 kali negatif 4. Oke, kita hitung. 14 kali 2 itu 28, dikurangi ya, kurangi, saya lanjut lagi, 7 kali negatif 4 negatif 28. Kasus ini biasanya sering membingungkan kalau kalian tidak lancar operasi hitung dasar ya. Kurang negatif itu tambah nanti jadinya 28, sehingga nanti determinannya ya 56. Nah, kita lihat bahwa ternyata terjadi perbedaan sendiri yang memiliki inverse. Oke, saya tandai saja ini supaya jelas ya, bold, italic, underline. Ternyata determinannya tidak 0, berarti matriks ini hanya matriks nomor 4 ini saja yang memiliki inverse. Oke, hanya seperti itu yang kalian kerjakan ya. Nanti bagian akhirnya ya kalian hanya perlu tegaskan saja. Jadi matriks yang memiliki inverse adalah ya, yang punya inverse hanya ini saja, yang lain tidak ya. Ini ya, ini hanya seperti ini langkahnya ya, saya rasa tidak sulit. Oke, nah ini ya contoh menentukan matriks yang punya inverse atau tidak ya. Ternyata durasinya sudah cukup lama ya, sudah 13 menit. Ini saya beri contoh yang pertama ya. Nah, nanti kalau untuk bagaimana mencari inverse ya kita akan lanjutkan lagi, karena di sini masih ada cabang yang lain ya untuk materinya. Oke, kita akhiri dulu untuk pembahasan ini, mencari manakah matriks yang punya inverse dan yang tidak punya inverse. Kita cukupkan dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.